Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang sangat baik, yang selalu menuntun kita dalam rencananya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, Tuhan yang layak dipuji disembah, Tuhan Juru Selamat kami. Kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan, penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala aktivitas kami. Kembali saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini kita mulai dengan Mazmur 116 ayat yang ke-7. Tertulis demikian. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Saudara yang dikasih Tuhan, di tengah situasi dunia dan kehidupan yang penuh dengan konflik, tantangan, dan juga persoalan, ada kecenderungan di mana kita menjadi tidak tenang, gelisah, dan kehilangan damai sejahtera. Kita semua pada dasarnya ingin ketenangan, tapi melihat keadaan rasanya begitu sulit. Lalu bagaimana caranya agar kita selalu bisa tenang meskipun ada pergumulan, kesusahan atau kesukaran? Ketenangan sebenarnya bukanlah soal ketiadaan masalah, tapi soal bagaimana kondisi hati kita tetap damai di tengah persoalan. Ketenangan bukan bergantung pada keadaan luar kita, tapi bergantung pada kedalaman hati kita. Tenang itu berkaitan dengan yang di dalam kita, bukan yang di luar. Ketenangan kita tidak tergantung pada situasi, tapi disebabkan oleh karena Tuhan yang menolong kita dan yang membuat kita senantiasa penuh damai sejahtera. Dalam kesempatan ini kita akan belajar dari firman Tuhan mengenai bagaimana kita bisa menjadi tenang dalam segala keadaan. Yang pertama, saudara, mendekat kepada Tuhan. Mazmur 62 ayat yang kelima, di situ tertulis, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Kita tidak bisa mencari ketenangan dari dunia ini. Kita tidak bisa mencari ketenangan dengan pergi ke tempat yang jauh. Karena ketenangan itu begitu dekat, yaitu kalau kita masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus katakan dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Hanya di dalam Tuhan, dan hanya kalau kita mendekat kepadanya, kita mendapatkan ketenangan dan kelegaan. Yang kedua, hidup dalam kebenaran. Dalam Yesaya 32 ayat yang ke-17 tertulis, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Orang yang melakukan dosa dan kejahatan tidak akan tenang hatinya. Tapi sebaliknya, orang yang selalu hidup dalam kebenaran akan memiliki damai sejahtera dan ketenangan yang sejati. Yang ketiga, saudara, sadari bahwa Tuhan itu baik dan selalu akan berbuat baik kepada kita. Dalam Mazmur 116 ayat yang ke-7 ini dikatakan, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Apa yang Tuhan buat dalam hidup kita adalah baik. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk membawa kebaikan buat kita. Dan kalau kita menyadari akan hal itu, kita akan tenang di dalamnya. Yang keempat, ikuti perintah Tuhan dan selalu belajar dari firman-Nya. Dalam Matius 11 ayat 29 tertulis, pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Yang kelima, saudara, jangan mendua hati.
Dalam Yakobus 1 ayat 8 tertulis, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Biarlah hati kita selalu tertuju kepada Tuhan. Hati kita selalu percaya kepadanya, bukan percaya kepada yang lain, dan kita total mengikuti Dia. Yang keenam, saudara, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 tertulis, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ketika kita mau berserah dan memiliki penyerahan diri yang total kepada Tuhan, hati kita akan tenang, dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang saat ini sedang membuat saudara tidak tenang dalam menjalani kehidupan? Mari mendekat kepada Tuhan, berserah kepadanya. Tuhan itu baik dan punya rencana yang baik buat kita. Tinggalkan dosa dan hiduplah dalam kebenaran firman-Nya. Kasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Kembali memberikan kami tuntunan untuk kami memiliki ketenangan di dalam Tuhan. Kami sadari Tuhan, kami tidak dapat menemukan ketenangan dari apa yang ada di dunia ini, dari hal-hal yang ditawarkan oleh dunia. Tapi ketenangan sejati kami dapatkan di dalam Engkau Tuhan. Ketika kami datang kepadamu, berserah, tunduk dan taat kepadamu, menyadari akan kebaikan-Mu, serta bersyukur di dalam rencana-Mu yang baik. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Penuhi hati kami semua dengan ketenangan yang daripada-Mu. Ketenangan sorgawi, ketenangan ilahi. Sehingga dalam segala apapun keadaan kami tetap penuh dengan ketenangan, kelegaan dan damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk ketenangan, damai yang daripada-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Lindungi kami dan naungi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami membawa dan menyerahkan setiap pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan akan menolong kami, memberikan kesembuhan, kekuatan, kelepasan, pemulihan, dan jalan keluar atas segala persoalan. Kami bersyukur untuk jawaban doa, bersyukur untuk pertolongan Tuhan dan mujizat yang kami terima daripada-Mu. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan. Dan curahkanlah rahmat-Mu ya Tuhan, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami selalu menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.